Sahabat Excellent, mari kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai IT security dengan Pak Yudi. Pak Yudi, apa yang Bapak bisa berikan berupa tips terhadap sisi keamanan di bidang korporasi? Di bidang korporasi, hendaknya kita mulai memikirkan untuk keamanan data, mulai dari sisi jaringan. Mungkin kita harus, seperti tadi saya sebutkan, kita menggunakan firewall atau apa perangkat-perangkat seperti itu untuk melindungi serangan dari luar. Namun kita nggak memungkiri juga serangan dari dalam juga lebih besar. Traffic data harus di-manage dengan baik. Katakan kalau memang tim dari sebuah perusahaan, katakan tim sales itu hanya bisa mengakses server sales, ya tidak harus mengakses server lain. Itu juga itu bisa diimplementasikan dengan baik untuk mengurangi kemungkinan buruk. Lalu penggunaan anti malware dan antivirus yang terintegrasi dengan seperti USB lock seperti itu cukup penting. Dan yang tidak kalah penting adalah semua perangkat itu harus tidak membebankan jaringan. Jadi kita biasanya ada paradigma seperti ini, keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Ya, itu memang bisa diakui, tapi kita harus melihat perbandingan terbalik. Kalau bisa kenyamanan itu tetap tinggi, oleh kita digunakan katakan antivirus yang bisa di-manage terpusat, lalu tidak membebani komputer, dan tentunya bisa kompatibel dengan segala sistem, sehingga manajemen itu mudah. Jadi tentunya kalau antivirus sebaiknya ditempatkan di server, jadi tidak perlu di tiap station atau tetap di setiap station, tetap dibutuhkan. Iya, karena kan interaksi langsung antara user dengan komputer adalah di setiap station itu sendiri, maka tetap dibutuhkan selain di server. Tapi kalau seperti ini, kalau misalkan IT manajernya sudah memberikan program-program untuk proteksi, tapi kalau si pemakai atau usernya sendiri ini males sehingga dia tidak melakukan update atau tidak melakukan pemeriksaan, itu apa yang terjadi? Biasanya kalau untuk produk-produk security semua sudah otomatis, Pak. Jadi semua sudah terintegrasi. Jadi yang memaintain itu nanti si IT manajernya terpusat dari server. Ya, di set. Ya, itu bahkan kalau perlu tidak perlu scan lagi karena semua real time. Saat dia colok USB langsung otomatis scan, jadi kalau ada problem langsung diperiksa dulu. Jadi si user, bahkan user yang bisa dibilang awam itu bisa dengan leluasa menggunakan perangkatnya tanpa harus concern terhadap jaringan, karena kita nggak bisa mengharap semua concern. Soalnya kalau si user itu memang bandel ya, sudah di warning misalnya ini ada virus tapi dia tetap paksa untuk masuk gitu. Biasanya itu bisa di lock dari IT manager bisa men-set, katakan kalau ada virus langsung diambil. Ya, oke. Jadi nggak harus ada approval dari si user juga, karena memang itu menyangkut perusahaan. Jadi bukan si user itu sendiri. Jadi kita kacamata perusahaan. Seperti itu. Lalu kalau dari segi tips terhadap file-file database yang menggunakan kumpulan data-data perusahaan, itu apa tips yang Bapak berikan? Ya, kalau untuk database kita biasanya serangan terhadap database itu masih kecil. Namanya operating systemnya biasa yang terganggu. Ya, kita amankan juga operating system terhadap malware dan virus itu. Kalau tentang mail server sendiri, ada tips yang bisa? Oke, untuk mail server sendiri, kita serangan terhadap mail operating systemnya memang tidak terlalu tinggi. Namun traffic email itu yang biasanya tinggi dan kita nggak tahu apa yang kita terima. Oleh karena itu harus ada scanner terhadap semua mail yang masuk ataupun keluar, agar file-file yang menjadi attachment itu aman dan tidak berupa file-file yang berbahaya. Ya, karena sekarang malware sendiri kan macam-macam ya, ada yang berupa attachment, kadang-kadang ada yang berupa link. Ya, benar. Nah, kadang-kadang ada orang yang meskipun sudah di warning, mereka tetap masih bandel. Jadi asal ada attachment diklik, ada link. Ya. Itu bagaimana caranya supaya menyadarkan orang-orang itu supaya lebih waspada? Ya, itu secara sistem kita mempunyai yang disebut sebagai anti-phishing dan anti-spam. Itu sebagai layer pertama. Namun seperti saya bilang tadi, kesadaran orang itu lebih penting dibanding semua perangkat itu. Paling mudah adalah kita lihat link itu pengirimnya siapa, legitimate atau tidak. Kalau kita dapat katakan menang undian dari salah satu perusahaan gitu, kita pernah merasa ikutan nggak? Itu paling penting itu. Kalau kita nggak pernah merasa ikutan, ya jangan berharap menang kan, seperti itu. Ya, tapi yang kadang-kadang yang saya pernah alami itu
mereka bisa mencuri data nama orang. Karena nama saya dicuri, dikirimkan email ke Pak Yudi. Nah, Pak Yudi merasa kenal dengan Sugiono, langsung buka kan? Ya. Itu tidak. Ya, benar. Malware ya, karena malware semakin pintar saat dia masuk ke dalam komputer, yang dicari pertama kali untuk email adalah address book. Jadi sebenarnya kalau dia masuk ke komputer saya misalnya, bisa masuk, saya punya 100 address book. Yang dilakukan itu adalah saling mengirim dari antara 100 address book sendiri. Jadi bisa saja saya mengirim ke 100 ini, namun orang pertama di address book ini mengirim ke saya dan ke 99 orang lainnya. Itu memungkinkan di malware. Jadi phishing seperti itu sering terjadi dan kita harus concern, apakah benar teman kita memiliki hal seperti ini. Masa dia minta bantuan sih? Itu kan terakhir kan populer istilahnya colongan pulsa, atau saya kecelakaan, atau saya di luar negeri, saya nggak bisa pulang karena nggak ada ongkos, seperti itu sering sekali. Kita harus aware dari diri kita. Oke, jadi tentang masalah-masalah di korporasi, kalau tentang di komputer pribadi atau notebook atau tablet yang biasa kita gunakan sehari, tips apa yang Bapak bisa berikan? Kalau untuk pribadi, tren sekarang kan kita sering connect wifi di mana-mana. Itu paling penting adalah kita jangan mudah terpengaruh ada free wifi. Kita lihat dulu provider free wifi siapa nih. Kalau kita ke kafe, pastikan yang provider itu kafe tersebut, bukan dari tempat lain. Karena data, kalau kita connect ke wifi yang katakan abal-abal seperti itu, data dengan mudah bisa diambil karena transaksi data bisa di tapping di tengah. Nah, itu paling penting. Kedua ya, kita kesadaran tadi mirip dengan tadi, kalau kita lagi browsing atau lagi chatting, kita lihat nih apa yang kita browsing, dan kita harus aware juga terhadap masalah malware tadi. Oh, jadi free wifi ternyata fasilitas yang perlu diwaspadai juga ya? Ya. Selama ini kan kalau kita ke restoran, ke tempat-tempat umum di mall itu dengan mudahnya kita bisa akses wifi. Tapi hal ini tetap kita harus waspadai ya. Jangan asal koneksi masuk. Lebih baik kita tanya, wifi restoran ini apa? Jadi kita masuk ke punya milik mereka. Jangan kita buka lalu kita cari-cari yang ada yang bisa kita masuk itu jadi jaminan di situ. Baik, menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Sahabat Excellent, semoga pembicaraan kita pada hari ini berhasil memberikan ide, motivasi, ataupun persiapan-persiapan yang lebih baik bagi IT security di perusahaan ataupun bagi properti pribadi Anda sendiri. 30 menit sudah berakhir. Saya Sugiono Gunadi, saya Yudi Puku, serta seluruh staf yang hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat Excellence semua. Strive for Excellence.